Waktu dikira-kira sendiri ya Mbak? Sang juga dengan mengkode Mas. Oh iya. Kurang apa lebih? Kecepatan apa? Kecepatan. Kode apa? Bisa Pak. Sudah dibentuk tim untuk tanya jawab? Untuk dipraktekkan. Apa ini? Praktekkan apa? Berapa ini kalau dimulai dari awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ramudin SPBSD selaku mentor dan Kepala SDN 01 Bandar serta teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari orientasi yang sudah saya laksanakan. Perkenalkan dulu, nama saya Lulufiana Winarduna. NIP P3K saya 1994 0624 2024 21 2052. Saya bekerja di unit kerja SDN 01 Pegunungan. Dasar pelaksanaan orientasi ketiga ini adalah Surat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah nomor 892/3 tentang pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Malang angkatan 18 sampai 22 gelombang 3 tahun 2024. Baik, rencana kerja unit kerja saya ada di SDN 01 Pegunungan seperti yang saya bilang tadi. Jabatan saya itu guru kelas. Saya mengajar di kelas 5. Masa kontrak kerja saya itu 2024 sampai 2029. Tujuannya saja atau unit kerjanya itu untuk menjabarkan RPJMD yang meliputi tujuan sasaran, program dan kegiatan dinas, pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Rencana hasil kerja pimpinan di SDN 01 Pegunungan adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Baik, di sini saya dari rencana kepala SDN 01 Pegunungan saya punya 2 RHK atau yang rencana yang pertama itu membiasakan budaya positif literasi bagi siswa untuk pertumbuhan minat baca dan peningkatan pengetahuan. Tahapan yang akan dilaluinya itu siswa diajak ke perpustakaan. Jadi kita sebagai guru pertama-tama mengumpulkan siswa di kelas dulu agar kondusif, lalu siswa diajak ke perpustakaan. Kebetulan di SD saya ada perpustakaan, jadi bisa saya manfaatkan. Yang kedua, siswa diminta untuk memilih buku favoritnya. Karena apa? Karena misalnya anak-anak itu misalnya membaca buku yang tidak favoritnya itu biasanya itu malas. Makanya di sini saya menekankan siswa untuk memilih buku favoritnya. Tetapi saya juga mengarahkan seperti apa itu buku favoritnya, jadi biar tidak sembarangan mengambil buku favoritnya. Yang ketiga, siswa diberikan waktu 15 menit untuk membaca buku favoritnya. Cukup 15 menit saja. Yang keempat, setelah membaca buku favoritnya, siswa diminta untuk merangkum. Ya, kalau sudah selesai siswa itu saya minta untuk merangkum apa sih yang mereka dapat dari setelah mereka membaca itu. Itu Bapak Ibu.
Nah, ini contoh dari gambar siswa sedang membaca buku favoritnya di perpustakaan. Output yang saya harapkan, terlaksananya kegiatan literasi yang dapat menumbuhkan minat baca dan dapat meningkatkan pengetahuan dari para siswa. Jadi di sini itu membaca itu kayak istilahnya itu kalau buka buku itu merupakan jendela dunia. Next. Rencana kedua dari RLK tadi meningkatkan motivasi belajar siswa dengan media video pembelajaran. Kenapa sih saya mengambil video pembelajaran? Karena kita itu kan belajar mengikuti perkembangan zaman di sampai itu. Siswa itu suka dengan yang istilahnya kayak sekarang itu mereka suka mainan gadget, mainan HP, lihat video-video. Tapi kami tidak tahu video itu berbentuk saja, makanya kita melalui video pembelajaran itu untuk mengarahkan biar siswa itu tahu apa sih yang harus mereka buka melalui video pembelajarannya. Jadi dia bisa memanfaatkan HP-nya itu untuk pembelajaran. Tahapannya itu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari terlebih dahulu. Yang kedua, guru menyajikan video pembelajaran. Yang ketiga, siswa menyimak dan mengamati tayangan dari video pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan sesuai dengan materi apa yang ada di video. Jadi nanti tahu siswa yang fokus melihat video pembelajaran atau siswa yang hanya sekilas melihat sambil ngobrol. Nah, di sini saya ada contoh pas saya lagi mengajar menggunakan video. Di sini mungkin masih ada beberapa siswa yang masih cuek, masih banyak yang ini. Tapi di sini juga banyak siswa yang memperhatikan karena mereka lebih tertarik melalui video itu daripada kita pas lagi memberi materi itu hanya monoton menggunakan buku saja. Mereka lebih tertarik itu menggunakan video karena mereka itu pasti akan bertanya-tanya terus lebih tertarik dengan gambar yang bergerak. Next, output yang saya harapkan itu terlaksananya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa untuk lebih termotivasi dan semangat untuk menerima pembelajaran. Penanaman nilai-nilai berakhlaknya, saya itu melakukan konsultasi kepada pimpinan serta rekan sejawat agar terciptanya kerjasama yang sinergis melalui pembiasaan positif yang diterapkan. Saya senantiasa belajar dan bertindak proaktif dalam berinovasi atau adaptif sebagai komitmen dalam meningkatkan pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan. Ya, silakan Bu Titi. Ya, saya ingin bertanya. Tadi pada SHK yang dulu sampaikan ada pembiasaan positif, yaitu mengambil pembiasaan literasi adil. Kenapa itu? Kenapa? Karena menurut saya itu masih minim pengetahuan siswa tentang literasi. Padahal membaca itu merupakan itu untuk menggali pengetahuan siswa dan untuk mendongkrak kreativitas siswa, gitu loh. Gitu. Bagaimana? Apakah literasinya itu dilakukan setiap hari? Tidak. Rencana literasinya itu dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu karena nanti kalau misalnya dilaksanakan setiap hari itu akan bukan mengganggu ya, karena mengingatnya pada yang KBM di sekolahan. Terima kasih Bu Kiki buat pertanyaannya. Ya, Pak Nabi monggo. Ya, saya mau bertanya bagaimana cara penanganan anak yang malas untuk membaca. Yang malas untuk membaca. Baik. Saya itu contohnya untuk membaca ini kan tentang literasi keperpustakaan ya, Pak. Saya itu akan mendampingi siswa
begitu Pak, agar dia tidak jadi malas membaca. Mungkin bukan tekanan ya, tapi pengarahan saja. Apa sih itu pentingnya membaca gitu Pak? Karena membaca memang benar sangat penting untuk mendongkrak pengetahuannya dia dan kreativitasnya dia gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih cukup pemaparan dari saya. Terima kasih buat waktunya dan perhatiannya. Terima kasih Bapak Imam. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu pas ya. Sebelum